Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas salah satu kecelakaan pesawat terparah di Chili, yang mana penumpangnya adalah orang-orang dari tim rugby asal Uruguay yang berjumlah 45 orang. Dan di antara 45 orang itu, 19 orangnya itu adalah anggota tim rugby asal Uruguay tersebut. Bagaimana kronologinya dan apa kengerian yang terjadi selama mereka itu bertahan dari pesawat yang jatuh di pegunungan Andes atau pegunungan salju di daerah Chili tersebut. Dan di antara 45 orang tersebut yang ada di pesawat, maksud gua, itu tuh ada salah satunya bernama Nando. Nando merupakan anggota tim rugby tersebut, guys. Dia mengajak ibu dan juga adiknya. Kenapa dia mengajak ibu dan adiknya? Karena pada saat itu kursi pesawat itu kosong, ada dua. Ada dua kursi pesawat itu kosong, dan si Nando memutuskan untuk mengajak adik dan juga ibunya. Karena Nando berpikir gini, geng, adanya pada saat itu sedang ulang tahun dan itu merupakan hadiah dari kakaknya, yaitu si Nando tadi tuh. Dan di sini juga gua nggak akan fokus ke peristiwa kecelakaannya dong nih, geng. Tapi di sini ada yang lebih mengerikan lagi daripada kecelakaannya, yaitu mereka itu menjadi kanibal kayak gitu. Coba lu bayangin, misalkan lu nih makan daging temen lu sendiri, gimana coba? Pasti muntah kan lu. Gue juga sama. Dan di sini mereka itu nggak sejam 2 jam atau sehari 2 hari makannya itu, enggak. Sampai 2 bulan lo, gila. Ya misalkan di antara lu ada yang bilang kan bisa makan daging apa sih, hewan atau misalkan sayuran yang ada di situ. Ini pegunungan es, bukan pegunungan biasa, bro. Jadi di situ pure es semua, nggak ada apapun gitu kan. Jadi di situ tuh pure es semua. Nggak ada kayak misalkan burung yang lewat atau misalkan pohon apa gitu kan, pohon buah-buahan atau pohon sayuran, nggak ada di situ, beneran nggak ada. Sebelum gue bahas kengerian ketika mereka itu memakan daging temannya sendiri, gue akan bahas dulu nih kronologi awalnya yang bisa menyebabkan mereka itu jatuh dan akhirnya mereka terpaksa memakan daging temannya sendiri. Jadi pada saat itu rombongan tim rugby tersebut berangkat nih guys dari Montevideo atau dari kota Montevideo, yaitu dari kota Montevideo di negara Uruguay. Dan mereka memilih pesawat yang murah gitu kan. Mereka menyewa pesawat yang murah, maksud gua. Pada saat itu mereka menyewa pesawat angkatan udara Amerika yang ada di Uruguay gitu. Dan itu tuh mesin pesawatnya nggak bisa angkat mereka nih, nggak bisa. Dan di situ karena pesawatnya itu udah agak jadul dan murah gitu kan nyewanya, jadi pesawatnya itu nggak bisa terbang tinggi-tinggi kayak gitulah intinya. Setelah itu mereka pun melakukan penerbangan nih dari Montevideo Uruguay ke Chili. Kenapa sih mereka bela-belain datang ke sana? Ya kan itu untuk pertandingan rugby, guys. Namanya pertandingan pasti di situ ada hadiahnya lah kayak gitu. Apalagi mereka itu udah sangat hobi dan juga udah sangat menyukai rugby. Buat lo yang belum tahu, olahraga rugby adalah olahraga kayak bola kayak gitu, cuman dia tuh pakai tangan bedanya. Dan ini ditemukan pada tahun 1823 nih oleh orang berkebangsaan Inggris pada saat itu. Dan biasanya anggota tim rugby itu terdiri dari 15 orang. Lanjut ke peristiwanya, setelah itu mereka pun berangkat. Dan di sini ada beberapa nama nih yang gua sebutkan, yang mana mereka itu nantinya jadi orang-orang yang selamat di kecelakaan tersebut kayak gitu. Adalah beberapa di antara mereka yang selamat sampai nanti mereka diselamatkan oleh tim SAR, yaitu Nando dan juga Antonio. Antonio merupakan kapten tim rugby tersebut. Langsung aja ke kronologinya. Kronologinya ketika mereka melakukan penerbangan, dan pada saat itu si pilotnya itu diberitahu nih, geng. Diberitahu bahwa cuaca buruk dan juga di depan mereka itu ada gunung es. Jadi mereka sebaiknya dipending dulu penerbangannya kayak gitu. Akhirnya mereka pun nggak lanjut terbang nih, nunggu dulu lah kayak gitu.
nunggu dulu sehari. Nah di hari kedua pilot itu menyarankan nih, kalau kalian ingin tetap berangkat katanya, tetap berangkat dengan cuaca seperti ini, ada katanya, gua tahu jalan pintas kayak gitulah. Cuman jalan pintasnya itu ngelewatin gunung, dan ngelewatinya itu nggak kayak gini nih guys. Ini kan gunung nih, gua ibaratnya nih, nggak kayak gitu, bukan. Jadi dia melewatinya caranya kayak gini nih, ke samping. Nah ke samping kayak gini tuh. Jadi letter U atau letter C. Nah setelah pilot merundingkan dengan para penumpang yang ada di situ, termasuk tim rugby itu yang berjumlah 19 orang, dan di situ ada Antonio sebagai kaptennya, dan juga Nando tuh, sebagai orang yang mengajak ibu dan juga adiknya tadi tuh yang gue sebutin. Mereka akhirnya setuju dan berangkatlah mereka tuh, melanjutkan penerbangannya maksud gue. Setelah itu mereka pun melanjutkan penerbangannya, dan di tengah jalan, jadi mereka udah ngambil posisi kayak gini nih geng. Tuh, udah ngambil posisi kayak gini. Mereka udah ngambil posisi hampir melewati gunung es tuh, sedikit lagi. Kan kalau udah kayak gini udah ngelewatin tuh, nyampe kayak gitu kan. Dia kayak gini tuh posisinya. Nah di saat posisi kayak gitu sebelum nyampe gitu kan, hampir nyampe dikit lagi. Jadi si pilotnya itu diberitahu, pilot dan juga co-pilotnya itu diberitahu oleh pusat informasi yang ada di situ. Kan biasanya kayak gitu kan, sebelum pesawat mendarat 10 menit atau 11 menitnya itu dikasih tahu lah, bentar lagi gitu kan titik jaraknya gitu kan, titik jarak pendaratannya kayak gitu intinya. Dan pada saat itu pilot dan juga co-pilotnya itu miskomunikasi guys. Jadi pusat informasi itu ngasih tahu mereka 11 menit lagi nyampe, cuman mereka itu ngiranya semenit lagi nyampe. Soalnya di speedo pesawatnya itu kan tulisannya 11 tuh. Karena saking dinginnya cuacanya, jadi kan berembun si speedo pesawatnya kan berembun tuh. Jadi di situ kelihatannya angkanya 1 doang, padahal 11 menit lagi nyampenya. Pilot ngiranya 1 menit lagi. Pada saat itu pilot senang lah, udah mau nyampe semenit lagi ya nggak. Dia langsung turunin aja tuh pesawatnya. Diturunin, habis itu dia baru sadar tuh, ternyata di depannya masih ada gunung es. Maksud gua dia tuh belum ngelewatin gunung es kayak gitu. Dan ternyata itu 11 menit lagi, bukan 1 menit lagi guys. Padahal para penumpang udah pada seneng. Ya gimana gak seneng, bentar lagi nyampe mereka. Terus juga bentar lagi mereka main rugby. Akhirnya beberapa menit kemudian pesawat itu menabrak gunung es tersebut. Gunung tersebut adalah pegunungan Andes di daerah Chili. Jadi itu adalah gunung salju guys. Ya pastinya itu pesawatnya hancur loh. Karena kan belum melewatin gunung tersebut, dia udah nabrak aja gitu kan. Kayak gini posisinya tuh. Pada saat itu ekor pesawat pun terpisah guys. Jadi bagian depannya hancur, ekor pesawatnya udah tahu kemana lah. Jadi beda tempat kayak gitu maksud gue. Dan pastinya di sini ada beberapa korban jiwa lah. Ya kan saking parahnya ya nggak, nabrak, walaupun nabrak es ya tetap aja lah. Dari ketinggian seperti itu ya nggak. Yang tadinya itu 45 orang menjadi 33 orang. Dan yang 33 orang ini dipaksa survive atau bertahan di pegunungan Andes, yang mana pegunungan Andes itu suhunya mencapai minus 33 derajat. Lu bisa bayangin aja, lu bisa bayangin coba, suhu 20 derajat aja udah dingin banget, apalagi ini minus 33 derajat guys. Di sini ibunya dan juga adiknya Nando, salah satu pemain rugby tadi tuh yang udah gue sebutin di awal durasi video ini, mereka itu menderita luka yang lumayan berat. 2 hari berselang mereka pun meninggal. Tapi di sini Nando nggak tahu, karena Nando posisinya saat itu koma. Dan ketika dia koma hari ketiga itu dia bangun. Ketika dia bangun dia dikabari oleh temannya, oleh salah satu temannya. Ketika dia bangun dari komanya tersebut, dia dikabarin oleh salah satu temannya bahwa ibu dan juga adiknya itu meninggal guys di kecelakaan pesawat ini. Ya pasti dia yang tadinya bangun nih pingsan lagi lah dengan kabar yang sangat-sangat menyedihkan kayak gitulah. Apalagi dia tahu nih kondisi dia nggak baik-baik aja ya nggak. Jadi dia pasti tahu di situ lah ada puing-puing pesawat, temannya udah pada luka di situ. Ditambah lagi ketika dia bangun siuman gitu, maksudnya siuman dari koma tadi, dia dikasih tahu nih kabar yang sangat menyedihkan lah. Setelah itu besoknya dia juga terbangun lagi dan berusaha untuk bertahan gitu kan dalam kondisi yang sangat-sangat ekstrim itu. Nah di situ mereka pun mengumpulkan makanan kayak makanan kaleng yang dibawa di pesawat gitu kan, yang masih ada maksud gua. Makanan kaleng, terus permen, ada coklat juga di situ. Dan di situ pun mereka membaginya tuh secara rata.
sampai ada tim penyelamat yang menemukan mereka kayak gitu. Beberapa hari kemudian mereka memutuskan untuk menulis huruf SOS, yang mana huruf SOS adalah huruf pertolongan lah kayak gitu intinya. Jadi kalau lu berada di tempat yang terpencil kayak gitu, lu tulis aja huruf SOS tuh. Kalau ada orang yang lewat dan ngerti, pasti dia nolong lu kayak gitu. Pada saat mereka itu menulis huruf SOS, mereka itu melihat ada pesawat yang lewat guys, tepat di atas tempat mereka kecelakaan. Tetapi karena posisinya itu mereka ada di gunung salju yang warnanya putih, yang mana putih itu warnanya sama aja kayak warna pesawat tersebut. Jadi pesawatnya nggak kelihatan kayak gitu. Jadi pesawat yang ada di atas mereka itu nggak ngelihat. Merekanya mah ngelihat nih, cuman pesawat yang ada di atas nggak ngelihat. Dan bener aja ternyata itu adalah tim SAR, geng. Tim SAR yang mencari mereka. Beberapa hari kemudian mereka pun merasa putus asa tuh. Dan mereka mencoba membetulkan radio yang ada di bekas bangkai pesawat. Akhirnya di situ pun radionya bener nih, geng. Dan pada saat itu yang mendengarkan radio hanya 2 orang. Si Antonio sama si Nando tadi. Yang mana ibu dan adanya itu udah meninggal di kecelakaan tersebut. Mereka pun di sini mendengar kabar yang sangat-sangat buruk lah bisa gue bilang. Karena apa? Karena pada saat itu tim SAR memutuskan untuk berhenti mencari mereka. Bukan tanpa sebab, karena tim SAR sudah beberapa hari gitu mencari tapi nggak ketemu-temu. Di samping itu cuacanya itu pada saat itu memburuk guys. Cuacanya itu buruk. Jadi ada badai salju. Jadi pada saat itu cuacanya buruk guys. Jadi nggak memungkinkan lah kayak gitu intinya. Di sini mereka tentu merasa sangat sedih dan juga putus asa. Bahkan si Antonio selaku kapten tim rugby tersebut, kan pada saat itu ketua yang ada di situ itu si Antonio guys. Kenapa? Karena dia adalah kaptennya. Jadi dia yang memimpin lah, yang bagiin makanan, yang nentuin mereka tidur jam berapa kayak gitu, mereka jangan kemana-mana kayak gitulah. Pokoknya dia yang ngawasin lah kayak gitu. Dan pada saat itu Antonio bilang ke Nando, nih udah jangan kasih tahu mereka lah, mereka yang masih hidup maksud gua. Kan pada saat itu ada 17 orang lah. Yang tadinya 45 sisa 33 itu sisa 17. Dan pada saat itu Nando berpikiran lain dengan Anthony. Dia berpikir harus disampaikan nih sama mereka, agar mereka itu bisa bahu-membahu untuk bertahan hidup nih guys, dan bisa keluar dari gunung es tersebut. Singkat cerita, Antonio dan juga Nando pun memberikan informasi yang mereka dapat di radio tadi itu. Ya walaupun informasinya menyedihkan nggak apa-apa lah. Yang penting mereka tahu kayak gitu. Dan di sini ada kabar buruk lagi nih, geng. Karena sebelumnya mereka itu sudah bertemu pesawat lain gitu kan. Sudah ngelihat pesawat lain lah yang mereka pikir bakal balik lagi ke situ. Akhirnya di antara mereka memutuskan untuk menghabiskan makanan dan juga minuman yang masih tersedia tuh, guys. Tanpa sepengetahuan Antonio sebagai ketua atau pimpinan mereka yang ada di situ gitu kan. Pimpinan untuk apa? Untuk survive maksud gua kayak gitu. Akhirnya ya makanan habis semua. Antonio pun marah lah. Dan besoknya pesawat yang tadi itu nggak ke situ lagi, bener aja. Dan di sini nih kengerian mulai terjadi. Kenapa gue sebut kengerian? Karena mereka pun rapat nih. Mereka kayak musyawarah kayak gitulah. Musyawarah, mereka rapat. Intinya mereka itu pengen bertahan hidup di situlah sampai ada tim SAR kayak gitu. Dan mereka pun memutuskan untuk mencari tempat lain kayak gitu. Jadi harus keluar dari gunung salju nih intinya. Mereka harus keluar dari gunung salju dan mereka harus bertahan hidup dengan cara apapun kayak gitu. Dan di sini Nando pun mengusulkan hal yang sangat ngeri, guys. Ngeri dan juga menjijikan, tapi ini harus dilakukan. Kenapa? Karena dia mengusulkan pada saat itu untuk bertahan hidup nih, guys. Gua analogikan ya. Nando bilang kayak gini, untuk bertahan hidup, gua mau makan pilot aja. Maksudnya adalah bangkai pilot kayak gitu, guys. Ya sontak di antara mereka pada kaget lah. Emang lu nggak jijik katanya, ada yang ngomong kayak gitu, ada juga yang terdiam. Pada saat itu Nando bilang, kita kan mau bertahan hidup nih, dan nggak ada yang bisa dimakan, cuman itu doang, ya udah makan itu aja kayak gitu kan. Dan itu hanya sekedar mengganjal perut lapar kayak gitu, nggak sampai kenyang juga enggak. Untuk bertahan hidup doang kayak gitu intinya. Dan di antara mereka terpecah 2 kubu, yang satu mau makan, yang satu enggak. Dan di antara mereka pun ada dokter masih muda yang ikut di pesawat tersebut. Itu di antara tim rugby itu ada anggotanya yang pernah kuliah di kedokteran, maksud gue kayak gitu. Dia pun mendahului makan daging tadi, itu daging si pilot. Ya logis juga sih, karena kan nggak ada makanan lagi, nggak ada hewan, nggak ada tumbuhan di situ kan, pegunungan salju itu salju semua. Ya pastinya mereka makan ya itu doang lah, sumber makanan mereka maksud gue.
Akhirnya mereka pun makan, terpaksa makan. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang hidup nih ngomong, kalau gue mati makan aja daging gue katanya, buat lu bertahan hidup kayak gitu. Saking mereka udah putus asa guys. Karena kan di situasi genting kayak gitu pasti kesolidan mereka atau solidaritas mereka pasti ya bertambah kayak gitu kan. Beberapa hari kemudian Antonio dan juga Nando memutuskan untuk mencari ini guys, mencari jalan keluar dari gunung tersebut. Pokoknya besok katanya gue mau keluar dari gunung ini dan gue mau nyari orang untuk dimintai pertolongan kayak gitu. Akhirnya Antonio dan juga Nando pun keluar dari gunung tersebut maksud gue. Dan mereka itu jalan nggak sehari 2 hari guys, berminggu-minggu. Jadi perjalanannya nggak gampang lah guys. Di samping mereka harus mendaki gunung, mereka juga harus membawa bekal nih. Ya bekalnya nggak ada lagi lah selain tadi itu daging teman-temannya. Mereka pun berangkat dan di sini nggak gampang guys, karena kan suhu dingin banget lah, suhunya kan minus 33 derajat. Setelah berminggu-minggu, akhirnya mereka pun menemukan sungai dan di seberang sungai sana ada orang. Yang mana orang tersebut akhirnya dimintai tolong oleh Antonio dan juga si Nando. Jadi dia awalnya teriak-teriak cuman nggak denger. Cuman orangnya udah paham tuh, orang seberang sungai udah paham. Mereka kayaknya minta tolong. Akhirnya orang yang di seberang sungai pun memberikan atau melemparkan batu dan juga kertas untuk mereka tulis gitu kan, tulis sesuatu lah. Di sini Antonio dan juga Nando pun menulis, kami adalah korban kecelakaan pesawat dan di pegunungan sana ada beberapa teman kami yang masih hidup, kami kelaparan dan juga kami ingin diselamatkan kayak gitu. Akhirnya mereka pun membaca surat tersebut dan mereka pun memberi kode nih guys, besok katanya ke situ lagi. Ya akhirnya bener aja besok mereka ke sana. Ternyata tadi itu orang-orang yang tadi dimintai tolong di seberang sungai adalah polisi hutan, geng. Dan mereka pun membawa helikopter dan juga tim SAR. Akhirnya mereka diselamatkan. Dan pada saat diselamatkan mereka kan dipoto dulu nih. Nah ketika dipoto ada satu gambar yang membuat publik itu heran karena di situ banyak tulang belulang manusia di samping korban-korban yang selamat itu. Ya pastilah mereka itu adalah santapan dari korban yang selamat. Ya di sini juga membuat publik gempar juga pastinya. Bukan karena kecelakaannya dong, bukan, tapi karena tadi itu, karena mereka memakan daging temannya sendiri yang udah meninggal tentunya. Di antara lo misalkan ada yang nanya kok nggak jadi bangkai dan nggak bau, ya nggak bakal, karena di sini mereka letaknya itu kan di gunung es, yang mana es adalah pengawet alami tentunya. Jadi dagingnya itu nggak bakal busuk kayak gitu, ya awet kayak gitu lah. Kayak lu aja nyimpen daging di kulkas kayak gitu, bahkan lebih dingin dari kulkas, ini kan suhunya minus 33 derajat. Dan di sini banyak orang juga yang menghujat nih perbuatan mereka, tapi mereka menyampaikan alasan yang membuat publik itu miris guys. Karena mereka cuma mau satu hal, yaitu bertahan hidup. Itu pun mereka itu sangat-sangat terpaksa memakannya, bukan menikmati, enggak lah. Ya pasti mereka tekanan batin juga lah. Misalkan nggak makan meninggal, makan juga kan hidangannya kayak gitu. Buat lo yang ingin menambahkan tentang kecelakaan pesawat yang ada di pegunungan Andes di Chili ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell dari sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.